Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Bertemu dan kembali dengan tema tanya jawab hukum. Tema yang kita angkat hari ini adalah tidak bayar utang, bisakah dipenjara? Ini adalah salah satu pengembangan dari salah satu pertanyaan dari sobat-sobat yang mengikuti channel diskusi hukum, yaitu dari Rido Darkness. Di sini ada suatu pertanyaan, Pak, kalau tidak bisa mengganti rugi, apakah bisa dipenjara? Karena saya tidak bisa mengganti rugi dan tidak mampu memenuhi nominal ganti ruginya. Mohon penjelasannya ya, Pak. Baik, ini dari pertanyaan ini akan kami bahas lebih mendalam biar nanti dari beberapa sisi, yaitu biar nanti bisa dipahami dikatakan itu terkait dengan ganti kerugian. Bahwa dari permasalahan yang disampaikan tadi, intinya bahwa ada orang tidak mampu bayar ganti rugi. Di sini dapat ditinjau dari dua sisi, karena tadi tidak jelas apa permasalahan, tapi saya akan mencoba meninjau dari dua sisi. Yang pertama yaitu ganti rugi karena perkara perdata. Nah, di sini tidak bisa bayar utang dan juga membayar ganti kerugian, atau mungkin utangnya plus kerugian-kerugiannya yang dialami atau suatu perbuatan keperdataan lain sehingga dia tidak bisa bayar ganti kerugiannya. Yang kedua, di sini ganti rugi karena perkara pidana. Jadi di sini ada upaya damai tetapi tidak bisa bayar uang damainya, seperti itu. Oke, kita lihat penjelasannya. Di sini ada suatu dasar hukum yang perlu Bapak Ibu atau saudara diskusi hukum pahami, yaitu ketentuan di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ini tentang hak asasi manusia. Tidak seseorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi dari tuntutan pasal 19 ini dijelas tidak seorang pun, jadi putusan pengadilan tidak boleh memidana penjara atau kurungan atas dasar ketidakmampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang. Jadi tidak mampu bayar utang piutang. Seperti itulah dalam pasal 19 ayat 2. Nah, kaidah hukumnya tadi ya, pertama tidak bisa dipenjara karena tidak bisa bayar utang. Itu adalah kaidah hukumnya. Yang kedua, di sini kewajiban dalam keperdataan ini sebatas apa harta yang mereka miliki. Jadi di sini dia tidak bisa dipenjara dan tidak bayar utang. Tetapi kewajiban atau keperdataan ini sebatas apa harta mereka yang kita miliki. Kalau kita sering melihat dalam keperdataan, yaitu sebuah perusahaan atau pilot, jadi tidak bisa bayar utang, ya sudah akhirnya bubar. Jadi pertanggungjawabannya itu sebatas pada harta yang dimiliki. Itu untuk perusahaan atau badan hukum. Begitu juga manusia. Dalam keperdataan itulah bertanggung jawab sebatas apa harta yang dia miliki. Terus selanjutnya di sini bahwa dalam kewajiban utang piutang tidak ada kadaluarsanya. Jadi nggak ada, berarti kan sudah bayar sudah selesai. Nah, berarti tapi nggak ada keluarga. Dan pada saat debitur punya harta atau utang tersebut bisa ditagih. Jadi mungkin dalam jangka tahun 2010 Anda sudah nggak punya apa-apa untuk ditagih, ya kan? Anda punya utang 10 juta tapi nggak bisa ditagih. Akhirnya ternyata Anda berusaha tahun 2015 Anda punya uang harta, maka utang yang 2010 tadi masih bisa ditagihkan terhadap harta yang sekarang Anda miliki. Nah, bahkan jika debitur meninggal dunia, jadi orang yang punya utang tapi meninggal dunia, dapat diajukan penagihannya kepada ahli warisnya. Jadi orang-orang yang meninggal dunia tadi yang meninggalkan utang ini bisa ditagihkan kepada ahli warisnya. Sekarang kita lihat ganti rugi. Nah, pembayar ganti rugi akibat suatu perikatan keperdataan tanggung jawab atas sebatas pada hartanya. Ya tadi sama, kalau ganti rugi tadi ya, keperdataan utang dari ganti rugi tadi, maka jika tidak memiliki harta, ya maka tidak bisa dibebani lebih dari itu. Terus kapan dituntutnya?
tuntutannya bisa ditunda sampai yang bersangkutan memiliki harta. Atau juga bahkan kalau sudah ada putusan pengadilan, itu biasanya kenapa tidak bisa dieksekusi atau menang di atas kertas? Ya pihak tergugatnya atau tereksekusinya tidak punya harta, maka tidak bisa ditagihkan. Terus tunggu kapan? Ya menunggu dia sampai memiliki harta, begitu. Nah, utang piutang sebagai modus. Apa maksudnya? Nah ini tak jarang nih ya, utang piutang ini digunakan sebagai modus penipuan. Awalnya orang ngomong pinjam uang untuk usaha ini usaha itu, tapi itu usahanya sebenarnya nggak ada, tapi sebenarnya dia hanya modus aja utang piutangnya, hanya untuk pemanis untuk agar mendapatkan uang. Nah jika utang piutang sebagai modus penipuan, maka pelaku ini dihukum bukan karena tidak bayar utang, namun karena penipuannya. Jadi dia punya utang uang 500 juta, katanya dia mau gunakan usaha nanti dibayar sekian, tapi sebenarnya usahanya tidak ada. Ya, usahanya palsu, tidak ada, hanya bohong-bohongan saja, modusnya utang. Dan dia ketika ditagih tidak dia bayar, itu bukan karena dia bayar utang, tapi karena penipuannya itu. Nah, sekarang bagaimana ganti rugi dalam perkara pidana? Nah, sering terjadi di masyarakat, dijumpai dalam menyelesaikan perkara pidana, diselesaikan secara damai. Nah, salah satu kesepakatan damainya ini biasanya adalah pelaku membayar ganti kerugian kepada korban. Nah, awalnya memang disepakati, namun di lain hari ada pelaku yang tidak mampu atau tidak mau membayar. Jadi sudah disepakati ganti kerugian sekian, tapi pelakunya atau ini kepada korban tidak mau atau tidak mampu membayar. Terhadap yang seperti ini, akibat tidak bayar ganti rugi ini sebagai kesepakatan pidana tadi, akhirnya pihak korban melaporkan tindak pidana dan akhirnya bisa diproses, dan nanti ketika ujungnya, ketika yang pelaku dinyatakan bersalah, maka dijatuhi pidana. Nah, jika tidak membayar ganti rugi dalam perkara pidana ini, orang bisa dipidana karena kejahatannya, bukan karena tidak membayar ganti rugi. Ya, jadi ganti rugi ini hanya untuk menghentikan penuntutan. Biasanya ini dalam hukum pidana dikenal dengan istilah restoratif justice. Jadi diselesaikan dengan jalan damai melalui restoratif justice. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang ditanyakan, dan untuk beberapa pertanyaan mungkin yang menarik akan kami buat videonya agar menjadi pembelajaran kepada masyarakat. Terima kasih.